Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa hal tentang IPS, SD atau MI begitu. Video ini yang pertama kita tujukan untuk teman-teman yang berada di jurusan PGMI, IAIFA, dan umumnya untuk teman-teman yang membutuhkan diskusi atau pembicaraan atau pengetahuan tentang IPS, MI atau SD begitu. Teman-teman, perkembangan kurikulum IPS itu diperlukan ya dari masa ke masa untuk menyesuaikan zaman dan juga untuk menyempurnakan pendidikan di Indonesia. Pertama, kurikulum itu di pendidikan dasar itu ada itu sekitar 1947. Kemudian di perkembangan lagi kurikulum 1952, kemudian lagi dikembangkan 64, lalu ada pengembangan lagi di tahun 68, ada pengembangan lagi di tahun 75, terus lanjut tahun 86, lanjut tahun 94 ya, 2004 dan 2006, kemudian ada kurikulum 2013 ya. Kemudian terbarukan lagi ada kurikulum merdeka begitu. Teman-teman, rencana pelajaran 1947 ya yang menjadi kurikulum pendidikan masa itu dipengaruhi sistem pendidikan yang sebelumnya dipegang oleh pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Karena memang Indonesia baru dibentuk, maka awal mula untuk tahun 47 itu meneruskan dari pendidikan yang telah mereka buat, yaitu Belanda dan Jepang dulu. Adapun beberapa hal tentang kurikulum 64 adalah ditentukannya penataan materi kurikulum yang tampak berdiri sendiri begitu. Kemudian tidak merupakan korelasi ya, tetapi merupakan broadfield antara ilmu sejarah, ilmu bumi, dan pengetahuan kewarganegaraan. Teman-teman, materi kurikulum tahun 86 ini ditata secara terpadu atau terintegrasi. Itu ciri-cirinya mulai tahun 86. Kemudian ditambahkan juga pada waktu itu di dalam mata pelajaran IPS adalah tentang sosiologi dan hukum. Dan perkembangan berikutnya adalah PKN dipisahkan dari IPS begitu. Lanjut ada perkembangan lagi tahun 1994 ya. Beberapa hal tentang IPS pada kurikulum 94 adalah materi kurikulum ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kemudian juga dilihat dari cakupan materi itu terdiri dari pengetahuan sosial dan sejarah. Materi IPS juga ditata secara terpadu antara pokok bahasan yang ditunjang ya, bersasar dari berbagai ilmu atau disiplin ilmu sosial, yaitu tentang geografi, sejarah, ekonomi, lingkungan hidup, koperasi, dan tentang politik atau pemerintahan dan ya. Selanjutnya perkembangan berikutnya adalah tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 ini membicarakan tentang IPS, memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Yang kedua, IPS disatukan dengan PKN ya, dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD begitu. Yang ketiga, pengetahuan sosial secara sejarah dan PKN masuk ke dalam mata pelajaran pengetahuan sosial.
diajarkan mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Teman-teman masih bicara tentang kurikulum IPS, kurikulum 2004 pada pelajaran IPS. Pada kurikulum tersebut dinamakan pengetahuan sosial yang sudah diintegrasi dengan PKN atau disebut juga mata pelajaran PKPS ya. Sedangkan dalam kurikulum 2006 dinamakan mata pelajaran IPS, kembali seperti tahun 94. Oke, kita lanjutkan ke K13 ya. Salah satu ciri khusus kurikulum 2013 atau K13 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran pada IPS masuk dalam integrasi dan terintegrasi dengan IB Bahasa Indonesia, PKN dan SBDP. Kemudian berbentuk tema-tema yang sesuai dengan kehidupan anak sehari-hari di sekitarnya. Gitu. Kita lanjut, kita akan berbicara mengenai IPS dan geografi.